Donald Trump akhirnya menjadi presiden terpilih Amerika untuk periode berikutnya. Namun sepertinya kejadian ini memicu hal yang cukup kurang baik terjadi di sekitar masyarakat sana. Masyarakat Twitter menyebutnya sebagai liberal tantrum. Liberal tantrum tuh yang kayak gimana, No? Yang kayak gini. I'm sorry. No, 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 no. Iya, jadi pendukung sebelah nggak happy gitu, nggak suka sama hasilnya, kecewa. Tapi agak mulai berlebihan nih kecewanya. Kok bisa begitu? By the way, buat yang belum tahu, Amerika melakukan pergantian presiden. Baru aja ada pemilu dan yang menang adalah Bapak Donald Trump menggantikan Joe Biden. Pertarungan pemilunya adalah Donald Trump melawan Kamala Harris, yang dimana Donald Trump disupport sama Partai Republik dan Kamala Harris didukung sama Partai Demokrat. Nah, orang-orang Republik, orang-orang yang mendukung Republik dan yang mendukung Trump biasanya itu dikotakan, dipaksa tumpuk sama satu istilah sebagai orang-orang konservatif. Sedangkan orang-orang pendukung Partai Demokrat, orang-orang pendukung Kamala Harris biasa dikotakkan paksa dalam sebuah istilah liberal. Makanya lagi rame banget di Twitter istilahnya adalah liberal tantrum, atau orang-orang liberal yang sepertinya kesel, marah, kecewa sama hasil pemilu di Amerika sekarang. Karena yang menang bukan calon mereka, melainkan Donald Trump. Sebenarnya menurut gue ini adalah hal yang biasa ya. Ini nggak terjadi di Amerika doang, gue rasa di banyak negara ada gitu ya. Apalagi setelah adanya platform yang bisa cukup bebas ngerekam diri lu dalam durasi pendek dengan ngerekam apapun yang lu mau, terus tiba-tiba yang nggak follow lu bisa lihat. Ya, gue ngomongin TikTok. Ya, jadi makin banyak lah orang yang mengutarakan kecewaannya di publik. Dan menurut gue ya kayak biasa aja gitu, kayak it's okay. Ya walaupun ya menurut gue tuh gue nggak memihak siapapun ya. Maksudnya nggak belain si konservatif atau si liberal. Maksud gue kayak ketika jagoan politik lu kalah dan lu sampai kayak gitu, menurut gue sih hati-hati gitu. Ada kecenderungan lu bukan khawatir sama masa depan lu, tapi lu terlalu jatuh ke dalam lubang yang kayak apa ya, terlalu memfanatikan jagoan. Kalau lu cinta mati gitu sama klub bola gitu, misalnya MU gitu kan, kita tahu lah pendukung MU makin kesini makin banyak yang masuk gua. Maksudnya MU kan makin gak jelas nih nasib kedepannya, makin performanya itu makin lucu gitu kan. Nyalahin pelatih, udah ganti-ganti pelatih masih kayak gitu. Tapi kalah mulu, tapi dinangisin mulu. Terus coping kan tsunami tropi gitu kan. Yang ada malah tsunami meme. Lu sampai nangis yang cukup lebay pun itu masih apa ya, masih ya oke lah, itu kan apa ya, favorit lu gitu. Itu yang lu suka. Mungkin juga bagaimana perjalanan hidup lu dari lu masa kecil sampai gede suka sama MU, bagaimana kecintaan lu sama bola, sama mungkin sama salah satu pemainnya dan lain-lain. Ya masih apa ya, masih oke, tapi nangisin tokoh politik yang kerja gitu buat lu. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak, iya, kalau lu nangis karena masa depan lu atau kekhawatiran masa depan lu sama negara lu karena di tangan yang menurut lu kurang baik, oke. Tapi kalau karena kepilihnya orang yang lu gak suka, atau karena ya jagoan lu kalah, But again, menurut gue common ground-nya adalah buat gue it's okay. Sampai akhirnya ada sesuatu yang mulai gak oke ini nih, apa, konten-konten di TikToknya nih. If you voted for Trump, I think you're a loser. I think you're stupid. I think you're a moron. I think you're evil. I think that you deserve to die by my hands. Itu sih udah gak sehat ya. Udah kelihatan banget sangat bukan lagi sebuah apa ya, bentuk kekecewaan yang lu post ke TikTok. Bentukannya udah ancaman dan mengkhawatirkan gak sih? Ngancem ngilangin nyawa orang, atau bukan dengan nada bercanda lu bilang piu-piu diri lu. I don't think that's okay anymore. Ini terlalu berlebihan. Dan ternyata mulai banyak nih yang kayak gini. I say we pass a law that requires anyone who voted for that orange piece to wear their Trump hat 24/7. Oke, jadi mbak-mbak ini pengen orang-orang yang ngevote Trump itu ada identitasnya gitu, ditunjukin di publik gitu, pakai topi maganya gitu ya. Jadi kelihatan gitu. Jadi orang-orang ini dilabeli berbahaya gitu. Ini kelewatan ya. Karena gimana ya gue jelasinnya ya. Dulu tuh waktu tahun 1930-40 something, itu ada negara tuh ya yang bilang kalau lu adalah keturunan ini, nah lu pakai label tuh di sini tuh biar bisa dibedain lu sama ras-ras yang murni gitu ya. Sama tuh perlakuannya tuh, tindakan dan pemikirannya tuh udah mulai bahaya tuh. Kayaknya jangan dah ditiru, itu udah over dah. I would go as far to say that I would purchase a Glock, and if you and I are walking on the same street and it's dark out and you're a white male,
You have to be white for this to count, okay? Wow, no way. Ini berbahaya, ini gak bener, ini gak jelas. Dan menurut gue jadi kayak kacau balau. Bukannya para liberal demokrat itu pengen ngeban piu-piu, terus lu malah pengen beli piu-piu untuk piu-piu white people? Kan banyak orang bilang, bang ini konten bencana gak sih? Bang ini konten serius gak sih? Dan dia bikin video lanjutannya gitu untuk ngasih tahu gitu, karena videonya kan bahaya, ancaman gitu, di take down loh sama TikTok dan lain-lain gitu, itu bahaya banget. Terus dia bikin video klarifikasi yang kayak, maaf ya gue bercanda, gue kesel aja gitu. But no, she's double down. I didn't delete my video. I would never do such a thing, okay? What I say, I mean, unlike most of your friends, okay? Dan ini menurut gue yang paling parah dan harus segera gimana ya, kayak dicek something or gimana gitu, karena ini sangat mengkhawatirkan. Itu semua adalah contoh-contoh buruk yang menurut gue kayak berlebihan. Gue mau bilang hanya karena pemilu, tapi nggak salah gitu, ngerti gak sih maksud gue? Karena pemilu jelas itu penting banget, itu dapat mengubah arah sebuah bangsa, bahkan apalagi ini Amerika yang kasarnya suka jadi the leader of the world, yang pasti banyak negara akan berpengaruh terhadap hasil pemilu ini. Jadi gue nggak mau ngeledekin kayak ini cuman pemilu, tapi lu ngerti gak sih maksud gue? Bahwa reaksi yang diberikan, bahkan video expression yang dia pengen ungkapkan kepada publik itu udah bukan lagi tantrum yang kayak oh ya udahlah lu kalah, ya udah teriak-teriak sana gitu. Bukan yang kayak gini nih. I'm so glad you guys got your cheap ass groceries and your cheap gas cause you're broke as you're broke. Atau yang kayak kesel kayak gini yang masih fisikal tapi nggak ke orang gitu, ngerti nggak lo? Bukan ancaman. Itu tuh masih ya kayak nonton bola kesel gitu kan. Tapi yang tadi sebelum-sebelumnya yang udah mau piu-piu, no, berlebihan. Buat pelajaran, ini adalah contoh buruk. Maksudnya gimana ya, kalau kalian langsung jadi kayak manusia-manusia yang kayak baru keluar gua gitu, kayak oh berarti semua pendukung Kamala Harris kayak gini ya, oh berarti semua orang-orang liberal kayak gini ya bang. Nah itu lo incel lo, langsung pakai contoh buruk bahwa kayak begini berarti semua pengikutnya kayak gini ya. Ya sama aja lu kayak cewek tadi yang bilang berarti semua white people pendukung Trump, atau semua pendukung Trump itu harus dilabelin ya. Lu berdua gak jauh beda, ngerti gak sih? Tentu ini adalah contoh buruk dan emang lagi rame di internet dan mungkin seliweran di timeline kalian. Pendapat gue ya, kalau tantrumnya cuma teriak-teriak mah wajar, tapi kalau yang udah sampai ancaman dan udah sampai yang dia seriusin kayak gini sih, menurut gue udah gak ada lucunya dan malah mesti segera dicek. Polisi harus segera ambil tindakan. Dan hal ini itu ternyata gak main-main. Sampai FBI sendiri pun udah memberikan pesan untuk iya, memang bener udah banyak nih ancaman-ancaman berkeliaran, tolong hubungi polisi terdekat kalau kalian mendapatkan ancaman atau melihat sesuatu yang ya berbahaya lah. Jadi ini nggak main-main, ini bener-bener udah di tahap yang kurang sehat atau mungkin kurang civilized. Terus buat kalian semua yang bilang bahwa wah berarti Trump lebih baik ya, pendukung Trump lebih waras ya bang segala macam, Buat kalian yang belum tahu, di pemilu sebelumnya pendukungnya Trump tuh bahkan juga banyak yang tantrum, dan tantrumnya nggak main-main. Mereka semua sampai berkumpul dan nyerang Capitol. Ini bener-bener sampai penyerangannya terjadi, bukan ancaman-ancaman via TikTok lagi, sampai diserbu itu Capitol sama banyak pendukung Trump karena Trump kalah sama Joe Biden. So tiap pendukung ya memang ada bad apples-nya. Jadi kalau lu cuma lihat video kayak gini langsung bilang pendukungnya begitu, tapi lu lupa pemilu tahun lalu juga kayak gimana pendukung Trump ya. Tapi yang pengen gue tunjukin ke kalian adalah suasana demokrasi. Di negara demokratis udah nggak sedemokrasi itu kayaknya. Masyarakatnya semakin udah nggak sehat. Gap antar masyarakat tuh semakin kenceng gitu. Ketegangan bermasyarakat itu bukan lagi ketegangan dalam ranah demokratis, tapi mungkin jatuhnya ke dalam ranah chaotic gitu. Dan sebagai pengingat buat teman-teman ya, di berbagai macam negara politik ya ada seru-seruannya kayak gini juga. Bukan seru-seruan yang bagus juga sih kalau dibilang seru-seruan gitu. Semoga teman-teman nggak jadi kayak gini ya, yang tentu membahayakan orang lain dan diri sendiri hanya karena pemilu. Tuh kan, hanya karena pemilunya, kalimat gue tuh terkesan menyepelekan pemilu, ngerti gak sih? Tapi gue gak menyepelekan pemilu sama sekali. Dan kalau kalian mau tahu gue bikin video kayak gini apakah karena gue pendukung sebelahnya atau enggak, bro, pertama gue gak bisa voting, yang kedua gue gak mau milih dua-duanya. Mungkin kalau gue dipaksa untuk milih, gue cap-cip-cup aja gitu. Karena gue juga bingung milih sebagai apa. Apakah sebagai gue yang lagi tinggal di sini, atau gue yang mungkin secara what if universe gue lagi di sana, dan tergantung nunggu di sana gue warga di mana, tinggal di mana, nih kebijakannya ngaruh ke sektor pekerjaan gue yang mana dan lain-lain. Ya maaf kalau jawabannya mengecewakan, karena ya gue beneran gak bisa milih dua-duanya untuk yang sekarang. Iya, gue tahu itu pilihan yang penting. Terpilihnya salah satu di antara mereka juga mempengaruhi dunia, sangat mempengaruhi dunia, gue tahu banget. Tapi ya jawaban gue sekarang ya gue gak pilih dua-duanya. Gimana dong? Nah itu coba gue tanya ke kalian. Jika pilihan kalian berpengaruh
siapa yang kalian pilih? Komen di bawah. Dan coba komen di bawah, kalian pernah nggak ngeliat teman kalian atau kenalan kalian yang tantrum juga nih pada saat pemilu nih? Dan juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi di US, mungkin bisa sharing-sharing juga bagaimana nih anget-anget keadaan pemilu di sana, masyarakat kayak gimana, coba komen di bawah. Dan gue sangat terbuka untuk koreksi kalau misalnya tadi ada hal yang kurang tepat, atau apalagi teman-teman yang emang meneliti atau bahkan tinggal di Amerika sekarang dan lebih tahu mengenai pemilu Amerika dan keadaan masyarakat di sana, please koreksi gue di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan pemilu Amerika kayak gini dan kalian mau support gue, enggak sih. Ini gue ngebahas fenomena sosial media tentang pemilu di Amerika di mana banyak konten-konten liberal tantrum. Support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.